Kayak ini brand nggak perlu penjelasan lebih lanjut ya. Ini udah brand terkenal banget. Sony siapa sih yang nggak tahu? Dan ya gue mungkin cerita sedikit bahwa Sony ini brand yang cukup aneh karena kalau misalnya gue sudah coba banyak banget brand Sony dari yang murah kayak MH1C, MH755, lalu kemudian yang mid seriesnya XB750, XB-NA3AP, N1AP segala macam bla 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 yang sampai XBA3 yang dari zaman lumayan lama yang H1 H3. Gue pribadi ngerasa mereka tuh bagus ketika di budget murah banget di MH755 dan MH1C. Yang tengah-tengah tuh buat gue rada cukup kalah lah sama Chi-Fi. Sekarang gue gak bisa recommended. Lalu tiba-tiba mid to high end-nya itu mereka mantap. Dan gue sendiri seperti yang kalian tahu ya, mungkin liatin beberapa review gue sendiri sangat-sangat menyukai produk Sony M9-nya. Dan kali ini gue kesempatan untuk review top of the line-nya, yang paling tinggi sekarang di line up Sony. Selamat datang di After Sound Review, dan ini adalah review gue untuk Sony IR Z1R. Sony IR Z1R ini menggunakan konfigurasi yang cukup unik. Gue lupa, kayaknya bener-bener ini nggak pernah ada konfigurasi ini di tempat lain. Kalau ada, tolong kasih tau gue ya di komen di bawah. 2 dynamic driver dan 1 balancer mature. Tapi 2 dynamic drivernya itu bukan dia satu pakai buat bass to mid dibilangnya, lo satu lagi pakai treble. Kalau yang si balancer mature tuh lebih ke mid to upper mid gitu loh. Jadi konfigurasi yang unik. Bass and treble itu justru pakai dynamic drivernya. Dan harganya sendiri adalah sekitar 23 juta. Yes, ini jadi ayam yang jelas premium. Dan gue harus ngomong dulu thank you buat Bro B dari Two Reviews untuk meminjamkan koleksinya. Ini ayam kesukaannya dia, untuk gue review dengan sejujur-jujurnya. Oke, seperti biasa langsung aja akan gue bahas dari build, fit, frekuensi respons suara, dan juga perbandingannya. Buat gue ini dipegang aja orang langsung tahu kalau ini ayam bukan ayam biasa. Lihat betapa dia itu buildnya mantep banget. Ini kayak apa ya, kayak tank, mungkin kayak Titan. Semuanya itu terbuat dari stainless steel dan yes, agak berat berasa itu. Lihat tuh betapa dia tebel dari mana-mana. Faceplate-nya bling-bling. Pokoknya lu pegang ini benar-benar berasa ayam premium. Sampai ke nozzle tuh lihat, semuanya tuh stainless steel, berasa ini ayam, bukan ayam murah lah jelas. Lalu kemudian di bawahnya ini lucunya sih, Sony selalu punya penempatan left dan right yang unik ya di untuk Z1R ini di bagian bawahnya, dan juga dia pakai 2-pin connector, dan kabelnya sendiri ini lumayan tebel dan gue sama ngerasa ini fleksibel, sangat non microphonics, typical Sony itu buat gue selalu punya build quality yang umumnya bagus di yang seri premium mereka. Ini yang terbaik yang gue pernah pegang. Untuk fitnya sendiri gue yakin untuk beberapa orang kelihatan mengerikan karena kelihatan ya bagaimana dia itu besar, dan emang besar dan kerasa berkualitas buildnya, jadi ada sedikit beratnya itu. Dan kalau dipakai ya begini juga guys, kelihatannya jelas mencolok. Mau lu dilihat dari depan ini jelas mencolok, lihat dari samping juga saking gedenya dia mencolok. Tapi yang gue nggak nyangka itu sebenarnya secara bentuk itu somehow ergonomisnya bagus. Jadi gue pakai kayak gini, kuping dalam gue yang rada masuk ini nggak sakit. Kalau misal gue ngomong ada yang nggak nyaman, itu bukan karena bentuknya tapi lebih karena berat dan juga eargate sendiri. Kelihatan ya eargate itu nggak terlalu nempel sama kuping gue. Jadi sebenarnya ini eargate tidak terlalu membantu untuk berat ayamnya ini sendiri. Ayamnya ini sendiri lumayan berat, dan jadi kuping gua total bagian dalam ini yang menopang berat si IR Z1R sih. Lihat ya, ini tidak terlalu membantu untuk menopang beratnya si eargate ini. Nah, gua kalau pakai ayam ini sendiri, kalau misalnya cuma pakai 1-2 jam itu sebenarnya nggak terlalu bermasalah, tapi mulai ke 3 jam ini sebenarnya lebih mengganggu. Kayak Blessing 2 sih, gue inget Blessing 2 somehow gue gak ngerti kenapa itu beratnya lebih ngerasa ganggu. Di sini beratnya baru gue ngerasa ganggu setelah rada lama gue pakai, setelah 2 jam lebih gue pakai baru kerasa agak pegel. Tapi selain itu buat gue kalau lu coba pakai 1 jaman setengah gitu sih nggak, unexpectedly buat gue sendiri, buat kuping gue at least itu cukup nyaman. Dari Sony IR Z1R ini jelas ya, dia tuh umumnya V-shape, dimana memang bassnya jelas ada elevasi, dan kemudian upper mid to treble itu jelas ada elevasi. Jadi yes, dia typical V-shape. Dan kalau misal dibandingin dengan beberapa ayam seperti
Sony IR-M9 sendiri, M9 kelihatan dia lebih neutral dan memang lebih kalem ya secara atas ataupun bawahnya, dan juga itu hal yang mirip dengan 64 Audio U12T yang punya bass dan juga upper mid to treble yang lebih nyantui. Sebelum gue bahas lebih lanjut tentang suara dari AIR Z1R ini, gue harus ngomong kalau banyak yang merekomendasikan kalau AIR Z1R ini pakai eartips yang kecil dan juga masukin banget ke kuping kalian. Kalau nggak suaranya bisa jadi agak nyerang. Dan yes, gue udah coba sendiri. Ini gue disaranin pakai tips ini, pakai dari Bro B. Itu pakai Final Type E tapi yang versi paling kecilnya. Dan ya cara pakainya itu bener-bener kayak, lihat ya nih. Ini gue bener masukin banget ke kuping gue tuh. Kelihatan ya jaraknya masuk ke kuping gue. Dan ini nggak sakit guys, ini nggak sakit. Dan memang gue harus akuin, gue pakai ear tips lain. Gue sendiri kan pakai di kayak final di si Sony M9 ini gue pakai Final Type E yang medium. Ya emang ini paling cocok buat gue. Gue pakai yang medium ini. Ataupun gue pakai Akustune AET08 yang buat gue itu suara cukup warm. Ataupun ear tips lain yang M yang nggak terlalu masuk ke kuping kayak tadi, itu suaranya cukup sibilance. Yes, jadi gue sendiri nggak suka. Dan kalau misalnya pakai ini, ear tips yang ini, itu energy treble tetap masih ada, tapi jauh lebih terkontrol dan sebagai pengganti lu mah dapetin treble energic yang extend dengan baik. Oke, secara sound signature dari Sony IR Z1R ini, buat gue ini signature sound yang jelas V-shape, tapi ini adalah mungkin rajanya V-shape. Bukan berarti maksud gue dia V-shape banget gitu ya, enggak. Tapi ini adalah karakteristik V-shape terbaik yang pernah gue coba. Karakteristik V-shape itu kan selalu pasti tipikalnya bass gebuk, bassnya kenceng, lalu kemudian treble-nya energik, tapi vokalnya agak mundur. Biasanya yang cocok buat ayam seperti ini adalah pop, rock, EDM, dan rock nggak terlalu sih kadang-kadang, karena bassnya biasanya kan gede, rada keteteran ya, tapi ini bassnya bagus. Jadi buat gue yang genre yang lebih cocok buat ayam ini itu adalah genre-genre yang energik, karena gimana pun gue denger ayam ini mau bahkan lagu nyantai sekalipun itu tetap berasa energik karena bass sama treble di push, dan bass sama treble-nya ini kualitas dan kuantitasnya sangat-sangat bagus. Oke, gue mau bahas dulu secara bass. Ini adalah salah satu bass yang paling salah satu bass terbaik, atau bahkan mungkin bass terbaik yang pernah gue dengar. Karena dia tuh bisa gebuknya tuh bener-bener langsung, lu pertama kali denger lagu apapun, itu lu bakal ngerasa bassnya itu dalam, authoritative. Dia kayak handling control di bassnya tuh bagus banget, tapi dalam dan bener-bener gebuk. Tekstur bassnya tuh sangat-sangat natural, tapi di saat yang bersamaan juga sangat-sangat dalam dan terkontrol. Itu yang buat gue ini langsung wow. Gue udah pernah coba banyak bass, tapi ini salah satu bass yang sangat-sangat spesial karena dia bisa segitu bagusnya. Dan gue yakin lu bass head ataupun nggak bass head, kemungkinan besar tetap bakal mengapresiasi ini, terutama bass head ya. Gue sendiri bukanlah orang yang bass head, tapi gue tetap appreciate bass seperti ini, dan gue cukup enjoy, bahkan cukup nagih di lagu-lagu kayak lagu EDM, atau bahkan nggak perlu lagu EDM, lagu pop pun gue kayak ngerasa fokus bassnya, dalamnya, gebuknya itu tuh top notch, bener-bener bagus. Tapi habis bass, mau nggak mau gue ngerasa vokalnya ini positioningnya agak mundur dan nggak sebagus di level harganya. Maksudnya kita ngomong harga ayam udah di atas 20 juta, dimana di sini mungkin kalian punya ekspektasi sangat-sangat tinggi tentang vokal, dan buat gue ini biasa aja, maksudnya nggak se-refined, buat gue nggak setebel, nggak bertekstur, bahkan dibanding adiknya sendiri AIR M9, gue lebih suka vokalnya M9, ataupun kayak si Clairvoyant sendiri gue malah lebih suka vokalnya. Di sini vokalnya tuh mau nggak mau posisinya agak mundur, tapi walaupun memang tidak sibilance, sebenarnya kadang-kadang ada sibilance di lagu-lagu yang jelek banget rekamannya, tapi ini vokalnya tuh buat gue biasa aja, nggak bagus banget, nggak jelek banget. Cuman kalau dibanding-bandingin sama ayam 20 juta lainnya, buat gue lumayan kurang. Apalagi terutama yang tadi positioningnya dia agak mundur. Jadi kalau misalnya gue mau denger lagu seperti Aimer yang kata Omoi, atau misalnya gue dengerin lagu Joyce Chu, ataupun gue denger lagu yang ini genre vokal lah. Ini kan suara tuh V-shape ya, dia bass sama vokal treble-nya tuh kan
dimajuin dan vokal tuh agak mundur positioningnya. Misal gue bener-bener pengen vokalnya, kan gue jadi kayak gedein lagi volumenya biar gue dapet vokalnya itu. Kalau nggak kesannya mundur. Ketika gue gedein volumenya, itu mau nggak mau kan bass sama treble-nya kayak lebih maju dulu. Dan ini malah bisa bikin kepala gue puyeng karena bass sama treble tuh memang kenceng. Jadi memang ini gue bilang tidak cocok dengan genre vokalan. Karena malah jadi, mau nggak mau tetap bass sama treble-nya yang bakal lebih lu recognize, lu bakal lebih ngerasa sendiri. Dan kemudian treble-nya ini sendiri adalah treble yang gue bilang energik, extended, dan sangat-sangat detail. Tapi ini kayak teritori itu ya selalu gue ngerasa ini teritori yang nyaris metalik. Sedikit lagi itu metalik. Kalau kayak tadi gue ngomong, gue ganti ear tipsnya aja itu udah metalik dan cukup sibilance. Gue dengerin bagian misalnya gue dengerin si itu ya apa namanya Alfie Rev yang Wonder Indonesia, bagian-bagian akhir yang ketika naganya tuh bangkit lalu dia kasih synthesize musik yang seolah kayak ular mendesis begitu. Di sini sakit. Di sini buat kuping gue ini sakit treble-nya itu karena dia intens banget, dimajuin banget. Lalu kadang-kadang di lagu-lagu jadul yang rekamannya jelek, gue ngerasa kayak simbal ini mau gak mau tetap berasa lumayan kasar. Tapi kalau rekamannya bagus buat gue, yang lu dapetin adalah sensasi treble yang tinggi, treble yang energik, dan juga natural di saat yang bersamaan. Jadi ya memang ini buat gue sangat tergantung rekaman juga, itu dia demanding. Dan gue ngerasa ini memang lebih cocok buat lagu-lagu yang tipe fun, energik, lalu kemudian yang megah. Karena ketika kita bahas teknikal, satu hal yang lu bakal ngerasain jelas dari IAM ini adalah soundstage-nya. Awal lu pakai aja, dua hal yang mungkin lu langsung rasain itu bagaimana bass dan soundstage-nya itu kayak mereka kerja sama, bassnya dalam banget, gebuk banget, punya decay yang natural ditambah dengan soundstage yang gede. Itu kasih lagu apapun tuh rasanya megah. Apalagi gue denger lagu orkestra, apalagi gue denger lagu soundtrack movies, itu tuh langsung wow, langsung kayak seolah lu lagi di bioskop, lu duduk rada di belakang mungkin sambil lu liatin video gitu sambil ada speakernya ngadep ke lu gitu tuh. Itu sensasi yang kayak wow banget. Dia bisa kasih sensasi yang megah banget. Dan juga gue harus ngomong secara imaging dan juga teknikalitas yang lain, separation imaging ya jelas dia bagus di harganya. Cuman mau nggak mau yang gue tetap ngerasa paling wow dari IAM ini adalah stagingnya sih. Stagingnya. Kalau secara imaging dan separation sebenarnya buat gue kayak separasi untuk si 64 audio yang U12T itu buat gue lebih baik, dan juga layering lebih baik di U12T, bedakan nih sekitar 5 jutaan ya. Tapi di sini punya soundstage yang buat gue megah banget, dan U12T buat gue nggak terlalu megah suaranya. Di sini sensasi yang berasa tuh megahnya itu loh, stagingnya ditambah dengan bass yang megah, solid, powerful itu. Lagu apapun yang gue denger di sini itu kerasanya megah banget. Jadi gue ngerasa IAM ini memang buat ya seperti yang tadi, genre live music, genre pop, genre yang musik yang fun itu bakal selalu asik di sini. Cuman memang gue tidak terlalu cocok untuk genre-genre yang nyantai seperti genre musik yang jazz atau musik yang vokalan, akustik, itu gue ngerasa kurang somehow di sini. Dan satu hal lagi, ini mungkin cuman gue ya, tapi IAM ini punya level dynamics, level dinamis itu yang sangat-sangat tinggi. Jadi ketika ada, misal gue denger Keala Settle teriak yang This Is Me, itu tuh benar-benar dia bisa bawain emosinya itu, emosinya keluar banget vokalnya itu. Tapi ketika gue denger cukup lama, yes, gue dengerin satu lagu, dua lagu itu bakal ngerasa wah banget. Tapi ketika gue denger 1 jam, 2 jam, karena level sangat-sangat dinamis, energik suara ini, kepala gue pusing. Karena kayak, mau gak mau kayak kepala gue diserang sama energi musik banget gitu. Dan masalahnya mau lagu nyantai pun, energi dinamisnya itu masih tetap berasa. Ya tapi sekali lagi, ini mungkin karena level toleransi gue doang sih. Tapi buat gue terlalu sakit kalau misalnya gue pakai terus secara 1 jam 2 jam, itu gue harus lepas, ganti IAM yang lebih nyantai gitu. Kalau misalnya sekarang kita ngomong perbandingannya dulu aja. Perbandingannya sendiri tentunya gue akan bandingkan sama Sony Air M9 yang sejujurnya kalau buat preferensi gue pribadi, gue lebih suka Sony Air M9 ini. Sony Air M9 ini punya level dinamis yang jelas di bawahnya si Air Zen Watt R. Dia punya dia lebih nyantai overall suara, tapi walaupun masih lengkap
bass to treble ya. Dia tapi lebih nyantai overall, tidak sedinamis si IR Z1R ini. Gue dengar Kala Settle, gue dengar The Greatest Showman mau satu album gue puter-puter lagi, itu masih kuat. Lalu kemudian yang gue suka dari si IRM9 sendiri, itu vokalnya buat gue lebih berbody, lebih cocok buat vokal cowok juga dibanding Z1R. Dan juga gue ngerasa dia somehow punya imaging yang memang lebih baik. Walaupun soundstage-nya lebih ada di sini. Hal ini gue terutama rasain ketika gue denger lagu-lagu seperti lagu Disney ataupun lagu orkestra. Kesannya gini nih, kesannya kayak lu di bioskop nonton, lalu kemudian lu speakernya diarahin ke lu dari jarak rada jauh. Itu yang dirasakan dari si IR-Z1R. Kayak lu rada jauh tapi speakernya tuh kayak nyerang ke arah lu gitu. Tapi kalau di IRM9 ini seolah gue duduk kayak di bagian rada tengah bioskop, tapi speakernya tuh ngelilingin gue. Walaupun speaker yang dipakai itu seolah beda tipe, tidak se-energik M9 ini. Ke Z1R ini. Tapi gue lebih ngerasa posisi instrumen datang dari sini, instrumen terutama perkusi itu bisa aja di ujung banget, di sebelahnya piano, atau misalnya ada dari atas tuh cymbal. Itu gue masih ngerasa imaging di sekitar gue, walaupun tempatnya seolah lebih kecil ya, seolah tempat bioskop itu lebih kecil, ini seolah lebih besar, tapi gue lebih ngerasa kayak musik itu mengelilingi kepala gue gitu. Jadi gue jujur aja, walaupun dengan orkestra di sini lebih energik, tapi kalau gue lebih kayak appreciate, ini bisa sampai ada di kepala gue nih, bisa ini menari-nari di sini. Gue dengerin Never Give Up on Your Dreams dari Two Steps From Hell, gue dengerin Friends Like Me dari Disney. Itu lebih kayak Will Smith itu menari-nari di kepala gue, lebih ada di sini. Walaupun lebih megah, seolah gue lebih nonton bioskop dengan bass yang gede, itu di IR-Z1R ini. Jadi cukup unik sih perbandingan dua ini. Dua-duanya bagus, tapi gue nggak menganggap Z1R ini upgrade dari M9. Lucunya, jadi kayak punya kelemahan masing-masing. Kalau ngomong bass sih nggak usah ditanya. Jelas paling ini bagus banget bassnya. Ini bakal jadi berasa loyo. Kemudian mid range, gue sebenarnya lebih suka M9 ini. Lebih maju, kemudian lebih balance, lebih bertekstur vokalnya. Treble kadang gue suka sini, kadang suka sini. Karena buat gue extensionnya mirip, cuma di sini lebih energik. Tapi di sini lebih nyantai walaupun dengan extension yang serupa gitu. Nah, kalau misalnya gue bandingin lagi sama QDC Anole VX, mau nggak mau QDC Anole VX ini adalah salah satu ayam yang buat gue, bukan salah satu. Ini adalah ayam dengan detail level tertinggi yang gue pernah coba, dan IR-Z1R buat gue level detail dan juga separasi layering itu kalah dibandingin si Anole VX ini. Tapi Anole VX ini dibandingin Z1R itu level dinamisnya sangat-sangat kurang dan lebih berasa timbre BA-nya. Jadi lebih kurang natural dan lebih kurang energik, lebih kurang apa ya? Gue nggak ngerasa ini kayak di bioskop. Lebih gue ngerasa kayak malah di studio monitor ataupun maksudnya studio lagunya gue menganalisa lagu gitu, seperti itu. Sementara di sini gue lebih kayak gue nonton di bioskop yang tadi gue bilang kayak jarak jauh. Oke, sekarang ngomongin pros-nya dulu aja dari si IR-Z1R ini. Buat gue jelas secara build quality dia luar biasa ya. Ini jelas first grade lah, ini gak usah ditanya lagi. Dan fittingnya ternyata cukup enak. Buat gue untuk pakai secara ya 1 jam 2 jam dengan catatan tadi harus dimasukin lumayan dalam. Kemudian dia punya bass level yang luar biasa, treble yang energik dan juga tinggi. Dan kemudian soundstage yang gue nggak tahu, jarang gue nemuin soundstage yang semegah ini di IM lain. Bahkan Mesh pun sendiri gue ngerasa nggak semegah Z1R. Kalau misalnya gue ngomongin cons-nya, ya tadi berat IM ini buat kuping gue bermasalah. Sekali lagi ini lumayan subjektif sih, tergantung kuping lu juga. Tapi buat kuping gue lumayan berat. Dan lu kemudian dia tidak terlalu cocok untuk genre yang nyantai ataupun genre vokalan. Tapi di saat yang bersamaan, kalau terlalu energik, gue pakai lama-lama, kepala gue juga bisa pusing dengernya. Dan juga dia sendiri secara level imaging dan separation, sebenarnya dia masih bukan yang terbaik di harganya. Cuma dia memang punya that immersiveness gitu, kayak bener-bener soundstage sama megah yang luar biasa aja di harganya. Oke, jadi gitu aja dari gue. Semoga kalian enjoy untuk video ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa kasih like dan subscribe. Dan see you next time. Dan jangan lupa untuk saksikan live Q&A gue setiap hari Jumat. See you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa
Follow Instagram gue ada di description, ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.